Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fauziah Hanum. Insya Allah kedepannya saya yang akan mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di paket B ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pengukuran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Kemudian seberapa pentingyakah pengukuran bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, mungkin teman-teman merasa familiar dengan yang namanya pengukuran, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya pengukuran. Mulai dari melihat waktu di arloji atau jam, menentukan satu jarak dari tempat satu ke tempat lainnya, menimbang suatu benda, mengukur ketebalan atau mengukur panjang suatu benda, kita tidak lepas dari itu semua. Jadi pentingkah pengukuran itu? Tentu saja penting, karena tanpa adanya pengukuran hidup kita tidak akan mudah. Kita tidak bisa datang ke suatu acara dengan tepat waktu, tidak bisa menimbang suatu benda, tidak bisa mengukur panjang, mengukur jarak. Jadi itulah beberapa hal yang menunjukkan bahwa pentingnya dari pengukuran. Jadi definisi tepatnya apa sih pengukuran itu? Nah, pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan suatu besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, besaran itu apa? Dan satuan itu apa? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya seperti panjang, massa, suhu, waktu, itu bisa diukur. Nah, satuan itu, kalau satuan apa? Satuan adalah hasil dari pengukuran. Contohnya, Ali memiliki tinggi 150 cm. Nah, tinggi merupakan besaran, satuannya cm. Nah, seperti itu. Nah, besaran juga memiliki dua jenis. Yang pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan dan tidak berasal dari besaran-besaran yang lain. Contohnya apa? Contohnya seperti tadi, ada panjang, massa, suhu, waktu, kuat arus. Nah, itu adalah beberapa contoh dari besaran pokok. Nah, kemudian besaran turunan apa? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas, percepatan, kecepatan, tekanan. Nah, itu adalah contoh dari besaran turunan. Kemudian satuan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada satuan baku, yang kedua ada satuan tidak baku. Nah, satuan baku ini satuan yang apabila satu orang dengan orang lain melakukan pengukuran, hasilnya akan sama karena satuannya sudah ada ketetapan secara universal atau secara global. Nah, kalau satuan tidak baku ini, ketika satu orang dengan orang lain melakukan pengukuran di tempat yang berbeda, akan menghasilkan hasil yang berbeda juga, karena satuan tidak baku ini satuannya seperti jengkal, depa, hasta, yang setiap orang itu memiliki perbedaan ukuran. Nah, kemudian ketika kita akan mengukur suatu benda, tentunya kita menggunakan beberapa alat. Nah, seperti termometer, jangka sorong, timbangan, neraca, kemudian penggaris, termometer. Nah, itulah beberapa contoh alat untuk mengukur suatu benda ataupun suhu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.